Nabi SAW bersabda, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Kalau sudah ditakdirkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan lembaran lauhil mahfuz sudah kering, sudah tercatat semuanya. Apa yang menimpamu kau tidak akan bisa menghindar, dan apa yang luput darimu tidak akan mengenaimu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah bahwasanya apa yang menimpa kita, ya, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan terkena musibah, kita tidak akan bisa menghindar. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, sungguhnya dia akan mengejar kalian dimanapun kalian berada. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maka akan dikejar oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh, meskipun seorang panglima, seorang jenderal, ya, meskipun dijaga oleh ribuan pasukan, kalau kematian datang dengan sebab apapun, maka dia akan meninggal dunia. Maka ini harus kita yakin, ya. Kita berusaha tapi serahkan kepada Allah. Apa tugas kita seorang mukmin? Berusaha. Setelah itu serahkan kepada Allah. Ya. Kalau kita meleset dari bahaya, itu bukan karena kecerdasan kita, tapi semuanya Allah yang tentukan. Dan kalau kita terkena musibah dan kita sudah berusaha, ya sudah, mau diapain? Allah sudah takdirkan. Tetapi tugas kita berusaha. Dan setelah kita berusaha, kita tenang. Kita sudah berusaha, yakinlah kita tinggal tunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, ya, dan begitu banyak nikmat yang tiada henti-hentinya Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Akhirnya, ya, virus corona masuk juga di negara kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, melindungi kaum muslimin, ya, dari penyakit yang berbahaya ini, ya. Apa yang terjadi kita lihat dari medsos, dari berita-berita, ya, sebagian masyarakat yang mengalami kepanikan, kemudian membeli barang sebanyak-banyaknya, ya,
ya menumpuk barang ya. Ada sebagian juga yang melakukan kesalahan seperti menimbun ya sebagian barang agar dijual lebih mahal di saat-saat orang memerlukan ya. Ini ya adalah fenomena yang kurang baik yang menunjukkan ya sikap yang berlebihan dan tidak memikirkan yang lainnya ya. Bayangkan kalau semua orang kemudian beli barang rame-rame, si miskin tidak bisa memberi barang, hanya dibeli oleh orang-orang kaya, gimana dengan orang-orang yang miskin ya. Belilah tapi yang wajar, jangan kemudian menumpuk berlebih-lebihan sehingga akhirnya barang-barang menjadi mahal ya, dan yang lainnya, sementara kondisi ya belum sampai harus pada tingkatan seperti itu ya. Kita sebagai orang Islam meyakini ya bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah diatur dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh di atas muka bumi ini kecuali Allah telah mengetahuinya. Semuanya kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak satu musibah pun yang terjadi di atas muka bumi ini dan juga menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz ya, min qabli an nabra'ah, sebelum Allah menciptakannya. Sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Semua yang terjadi dalam semesta ini Allah yang mentakdirkan dan tentu ada hikmahnya. Di antara hikmah yang besar yang kita dapatkan dari peristiwa corona ini ya, kita tahu tentang lemahnya manusia ya, manusia yang mungkin telah mencapai teknologi yang tinggi, mungkin ada yang sampai ke bulan, ada yang sampai ke planet Mars ya. Sebagian mereka dengan penuh congkaknya dan kesombongannya ya, lemah di hadapan perkara yang Allah takdirkan di alam semesta ini ya. Bagaimana virus ini kemudian masuk di hampir mayoritas negeri-negeri dan belum ada yang mampu untuk bisa menghadapi virus tersebut, belum ada yang mampu menemukan obatnya, dan insyaallah akan ada obatnya cepat atau lambat insyaallah biidznillah taala. Tetapi yang menjadi perhatian kita, begitu virus tersebut menyerang, semua manusia dalam kondisi lemah dan tidak berdaya ya, sampai suatu kota diisolasi ya, sampai ekonomi kemudian tidak berjalan, berapa ribu penerbangan dibatalkan ya, berapa banyak ya pariwisata kemudian kosong ya, berapa banyak ya tempat pertandingan main bola tidak ada penontonnya ya, betapa banyak tempat-tempat diskotik akhirnya kosong, betapa banyak tempat-tempat kemaksiatan jadi sepi ya. Semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kejadian saya katakan tadi bukan secara kebetulan. Ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman kalau ditegur, kita segera kembali kepada Allah, segera introspeksi diri, banyak istighfar. Kita berharap orang-orang kafir kalau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian musibah-musibah yang menimpa ya, kalau kita ingat kembali ya, bukanlah suatu yang ya tidak ada munasabahnya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan maksiat. Tidak benar, ada kaitannya dengan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat maksiat yang kalian lakukan. Akibat maksiat yang kalian lakukan. Dan secara umum musibah mungkin bisa kita golongkan menjadi 3. Pertama, musibah yang fungsinya adalah mengangkat derajat, seperti musibah dan ujian yang menimpa para anbiya, para rasul,
al-khullas, orang-orang soleh. Ini fungsinya mengangkat derajat mereka. Yang kedua adalah musibah untuk mengurangi dosa-dosa yang menimpa kaum mukmin secara umum, yang mencampurkan diri mereka antara kemaksiatan dengan ketakwaan, maka musibah-musibah tersebut akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Dan model ketiga musibah yang merupakan azab, hukuman bagi orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran dari musibah tersebut. Kejadian banjir di Jakarta tanggal 1 Januari tahun baru, saya rasa bukan kebetulan. Tanggal 1 Januari saya rasa bukan kebetulan. Kemudian ya, kejadian virus corona merajalela tanggal tahun baru 1 Imlek, ya, saya rasa juga bukan kebetulan. Sebagaimana musibah yang menimpa sebagian saudara-saudara kita misalnya di Palu, ya, setelah terjadi acara kesyirikan, maka itu juga bukan kebetulan. Kita orang Islam tidak mengatakan itu apa? Kebetulan. Kita tidak mengatakan kebetulan. Kita bilang Allah melakukannya, ada suatu hikmah di balik itu. Ada yang bisa mengambil ibrah, ada yang tidak bisa. Dan Allah telah kabarkan dalam Al-Qur'an, "Walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarraun." Sungguh kami telah mengirimkan hukuman kepada mereka, azab kepada mereka. Famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka, wama yatadarraun, dan mereka tidak merendahkan diri mereka kepada Rabb mereka. Allah berikan sekian tanda, Allah berikan hukuman. Sebagian orang tidak mau menerima, mereka menganggap hanyalah kejadian alam biasa. Tidak mau mengkaitkan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Apalagi yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, mana mau dia kaitkan kejadian alam dengan kekufuran yang mereka lakukan? Tidak. Dengan kezaliman yang mereka lakukan? Tidak bakalan. Hati mereka telah tertutup. Famastakanu li rabbihim, sudah diturunkan azab, mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ini seperti kisah Firaun. Tatkala Allah turunkan azab kepada kaum Firaun berturut-turut, fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummal wad dafadi wad dama ayatin mufassalat, ya. Kami kirimkan kepada mereka tufan, yaitu banjir besar, ya. Kemudian kami kirimkan al-jarad, ya, belalang yang menghancurkan sawah ladang mereka, ya. Kemudian kami kirimkan kepada mereka kutu, dhafadi, ya, kutu, kemudian katak, ya. Kami kirimkan kepada mereka juga darah, ya. Tetapi mereka fastakbaru, mereka semakin angkuh. Saya tidak tahu misalnya seorang kafir diberi hukuman kemudian menemukan obat corona, maka mungkin semakin angkuh dan semakin apa? Sombong. Tetapi orang Islam jangan seperti itu. Kita bukan orang kafir. Kita berharap mereka diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar untuk kembali beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta, bahwasanya mereka lemah di hadapan Tuhan. Kesombongan mereka tidak ada manfaatnya. Jika Allah ingin menghancurkan dalam sekejap, maka akan hancur mereka. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang sombong, begitu sombong, Allah lenyapkan dalam sesaat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberi teguran tidak berubah, Allah lenyapkan dia dalam sesaat. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan banyak teguran, kejadian-kejadian alam, namun begitu banyak orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, kata Allah, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Kata Allah, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun tenggelam dengan pengikutnya, Allah selamatkan jasad Fir'aun. Ya. Litakuna liman khalfaka ayah, agar ini menjadi tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang setelahmu, agar mereka bisa melihat ini orang yang pernah sombong, yang pernah angkuh ngaku sebagai Tuhan telah tewas. Ya, tewaskan dengan air, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, dan banyak manusia lalai dari ayat-ayat kami. Maka di awal dari pengajian ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin hadirat, ya, jangan sampai seperti mereka, ya. Kalau kita diberi teguran, maka kita segera introspeksi diri,
Ya. Kalau para salaf dahulu mereka kemudian merasakan perubahan pada keluarga mereka, pada kendaraan mereka, pada pembantu mereka, berubah akhlak mereka, mereka mengatakan ini karena maksiat yang saya lakukan, dampaknya saya lihat pada keluarga, pada pembantu, pada kendaraan, pada tunggangan, dampak maksiat. Maka apa yang menimpa mereka dan juga menimpa sebagian kaum muslimin, ya, maka hendaknya jadi pelajaran bagi kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus yakin semuanya bukan kebetulan, tapi semuanya diatur oleh Allah dan Allah punya hikmah yang Allah kehendaki. Orang sadar atau tidak sadar, Allah akan terus menjalankan apa yang Allah kehendaki. Perkara yang kedua yang harus kita perhatikan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam menghadapi ya, ujian ya, atau musibah, tentu kita harus berusaha ya, untuk menghindarkan diri dari musibah tersebut ya. Kita menghindarkan diri supaya tidak sakit, kita menghindarkan diri supaya tidak kelaparan, kita menghindarkan diri supaya tidak meninggal misalnya. Kita berusaha, tetapi semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Nabi SAW bersabda, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Kalau sudah ditakdirkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan lembaran lauhil mahfuz sudah kering, sudah tercatat semuanya. Apa yang menimpamu kau tidak akan bisa menghindar, dan apa yang luput darimu tidak akan mengenaimu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah bahwasanya apa yang menimpa kita ya, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan terkena musibah, kita tidak akan bisa menghindar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, sungguhnya dia akan mengejar kalian dimanapun kalian berada. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maka akan dikejar oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh, meskipun seorang panglima, seorang jenderal, ya, meskipun dijaga oleh ribuan pasukan, kalau kematian datang dengan sebab apapun, maka dia akan meninggal dunia. Maka ini harus kita yakin ya. Kita berusaha tapi serahkan kepada Allah. Apa tugas kita seorang mukmin? Berusaha. Setelah itu serahkan kepada Allah. Ya. Kalau kita meleset dari bahaya, itu bukan karena kecerdasan kita, tapi semuanya Allah yang tentukan. Dan kalau kita terkena musibah dan kita sudah berusaha, ya sudah, mau diapain? Allah sudah takdirkan. Tetapi tugas kita berusaha. Dan setelah kita berusaha, kita tenang. Kita sudah berusaha, yakinlah kita tinggal tunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan seperti sebagian saudara-saudara kita orang Indonesia yang ada di Wuhan, di pusat corona ya. Di pusat corona. Ya. Mbahnya corona di situ. Ibunya, bibinya, tantenya semua di situ. Ya. Pusatnya di Wuhan. Ada berapa puluh orang Indonesia yang tinggal di Wuhan cukup lama. Tatkala lagi parah-parahnya corona, mereka pulang dengan selamat, tidak seorang pun dari mereka terkena corona. Di pusat Wuhan, bukan di mana-mana lagi. Bukan di Jogja ya. Bukan, yang jauh dari tempat corona. Di Wuhan. Tapi mereka selamat. Kalau Allah belum takdirkan, maka tidak akan mengenai. Ya. Namun saya katakan tadi bukan berarti tatkala sudah ditakdir kemudian kita pasrah, tidak. Kita berusaha. Dan Islam mengajarkan kita untuk berusaha menghindar dari kemudaratan, ya. Menghindari kemudaratan. Terkhususkan masalah wabah. Terkhusus dalam masalah wabah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taun, ya. Ya, tentang taun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
At-ta'un rijzun au adzabun ursila ala bani Israil. Ta'un atau kolera ya. Atau semacamnya seperti wabah. Rijzun au adzabun adalah azab ursila ala bani Israil yang Allah kirimkan kepada bani Israil. Jadi bani Israil pernah disiksa dengan apa? Ta'un. Au alaman kana qablakum, atau pernah Allah jadikan azab untuk menimpa orang-orang sebelum kalian. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi. Kalau kalian mendengar ada taun atau wabah satu negeri, maka jangan datang ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika taun menimpa suatu negeri dan kalian sedang berada dalam negeri tersebut, fala takhruju firaram minhu, maka jangan keluar karena lari daripada wabah tersebut. Jangan keluar. Ya. Lari karena ketakutan bakalan mati gara-gara wabah tersebut, Rasulullah larang. Tidak boleh. Kata para ulama, adapun dia keluar dari negara tersebut karena tugasnya sudah selesai, karena dia tidak bisa mengerjakan kegiatannya, ya, karena harus kembali ke tanah air misalnya, maka itu tidak mengapa. Ya. Adapun lari karena perasaan takut terkena wabah tersebut, maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kita harus beriman, orang muslim beriman bahwasanya semuanya ya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi SAW mengatakan, ya, kalau kalian mendengar ada wabah jangan datang, ya, dan kalau kalian sudah di situ jangan keluar, ya, ini menunjukkan ada hukum sebab dan akibat, ya. Maka kita jangan datang ke tempat terjadi musibah karena kita bisa terkena penyakit tersebut, dan kalau kita sudah di dalam jangan kita keluar akhirnya bisa menimpa yang lainnya. Dan ini syariat Islam sudah mengajarkan dahulu, ya, agar kita mengambil antisipasi, ya, jangan kita pergi ke daerah tersebut, dan bisa juga ada namanya isolasi, ya, orang tertentu yang terkena penyakit atau daerah tertentu atau kampung tertentu, kalau memang wabah sudah menjangkit di daerah tersebut boleh mengadakan apa? Isolasi. Al-hijr as-sihhi, istilah bahasa Arab, ya. Tidak mengapa, isolasi karena demi kesehatan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya usaha untuk menghindarkan diri dari penyakit corona itu dianjurkan dalam syariat Islam. Usaha tersebut, ya, bisa kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama berkaitan dengan doa-doa, yang kedua usaha berkaitan dengan kesehatan, ya. Adapun berkaitan dengan kesehatan maka tentu para dokter lebih pakar, ya. Seperti mereka mengatakan pakai apa namanya? Pakai masker misalnya, harus banyak cuci tangan misalnya, ya. Tadi malam sempat saya juga lihat ada seorang yang menjelaskan bahwasanya virus corona ini ada protein atau dia bersifat seperti protein sehingga mudah untuk dilarutkan dengan deterjen dan semisalnya, oleh karenanya sering cuci tangan, sering mandi katanya. Ini pendapat sebagian orang, ya. Jadi kalau nempel kita kasih sabun, virus coronanya larut, ya. Ya, ke pembuangannya. Allah alam, itu perlu. Intinya ini banyak hal-hal yang disampaikan oleh para pakar, bisa kita ikuti, ya. Namanya juga usaha, ya. Ya, misalnya juga jangan sering bersentuhan terutama kepada orang yang diduga sakit, ya, karena bisa jadi terjadi penularan, ya. Kemudian kalau ada tempat-tempat keramaian hendaknya kita hindari, maka jangan ke bioskop, ya. Jangan ke diskotik, ya, sudah berhenti, ya. Kemudian jangan juga ke mal-mal, di situ banyak orang, berbagai macam model orang, maka kita hindari, ya. Ini di antara usaha-usaha yang duniawi yang mungkin kita bisa lakukan. Antum insyaallah lebih paham daripada saya. Silakan dengar dari penjelasan para dokter. Usaha yang lebih penting daripada itu adalah doa, Ya, doa tatkala, ya, doa zikir pagi petang. Dalam zikir-zikir tersebut banyak doa-doa yang menjauhkan kita dari, ya, penyakit, ya, dari hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan kita, dan itu terdapat dalam zikir pagi petang, ya. Antum yang biasanya zikir pagi petang, maka hendaknya lebih serius tatkala baca zikir pagi petang. Ya, mungkin kalau antum di sini sekarang belum merasakan serangan corona, ya. Tapi kalau antum masuk misalnya ke daerah situ ada virus, ya, sudah tersebar, ya, tentunya harus lebih waspada, baca doa benar-benar serius, ya. Saya bicara tentang diri saya, ya. Sekitar 3 pekan lalu atau bulan lalu, ya, awal-awal
di awal Februari. Saya ada pengajian di Malaysia dan qadarullah kita naik pesawat Singapura ya. Jadi melewati 2 daerah yang terjangkit apa? Corona ya. Indonesia belum ada waktu itu ya. Kemudian naik pesawat. Begitu naik pesawat semua orang sudah pakai masker ya. Semuanya, pramugari, penumpang semuanya pakai masker ya. Kita belum waktu itu. Indonesia enggak ada. Belum, nanti sampai sana baru kita pakai. Kita begitu berempat ya. Tapi subhanallah, saya tetap berusaha pagi-pagi saya makan korma ajwa ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha sab'at tamaratin ajwa lam yadurrahu al-yawm ismun wala sihrun." Barang siapa yang makan korma ajwa 7 butir di pagi hari, maka pada hari tersebut dia tidak akan terkena sihir ataupun racun ya, penyakit ya. Maka saya makan meskipun saya kurang begitu suka ya. Kalaupun saya makan korma ajwa paling 2-3 hari itu 7 saya makan. Ya. Berusaha. Kita enggak tahu mati di mana ya. Tapi berusaha. Kemudian setelah itu naik pesawat ya. Baca doa safar dengan serius ya. Biasanya karena sudah hafal tinggal apa? Lewat. Kemudian tatkala masuk ke Singapura saya baca doa masuk kota. Biasanya kadang saya baca, kadang saya lupakan. Kali itu saya baca serius ya. Karena ya kita enggak tahu ya, masalahnya virus corona ini kita enggak ngerti di mana adanya ya. Katanya di udara terbang enggak kelihatan ya. Ya, nempel di mana kita enggak tahu ya. Sekarang aja orang mau pencet lift aja takut ya. Katanya situ lift bekas tangannya orang corona, repot. Jadi hidup was-was, kita enggak tahu, udahlah. Kita orang Islam yang penting berusaha, setelahnya apa? Tawakal. Terjadi apalah yang terjadi ya. Ya. Kemudian begitu masuk diperiksa semua, kemudian sampai di melewati perbatasan Singapura, Malaysia juga diperiksa, ya, semua diperiksa, ketat, sampai akhirnya ngisi pengajian. Pulangnya pun demikian, diperiksa dengan ketat semuanya, orang semua pakai masker, ya. Maksud saya, tatkala dalam kondisi seperti ini, ya, maka kita benar-benar berdoa dengan sebaik-baiknya, karena kita tahu kullun min indillah, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak, ya. Meskipun satu kampung semuanya kena virus corona, Allah tidak berkehendak antum kena, tidak bakalan kena. Saya katakan buktinya tadi, orang-orang Indonesia yang ada di Wuhan. Di antaranya ada orang Jogja tidak? Ada orang Jogja. Mereka berada di pusat corona, lagi puncak-puncaknya, lagi tersebar sana sini, tapi mereka selamat. Mereka selamat ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah berusaha baik dengan perkara dunia maupun perkara akhirat, maka kita tinggal serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah kita bertakwa kepada Allah. Itu yang paling penting. Saat-saat sekarang ya, antum jangan maksiat kepada Allah sebisa mungkin ya. Antum enggak tahu lagi maksiat tiba-tiba sebab nyantol corona. Tadinya corona mau terbang ke timur, ke utara, gara-gara antum maksiat di situ ya. Mampir situlah selesai ya. Ya. Maka kita mau mati dengan corona atau yang lain, yang penting kita mati dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya. Kata pepatah, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab itu banyak dan kematian cuma satu. Semua sebab menuju pada kematian. Mau meninggal karena corona, mau meninggal karena jatuh dari tempat yang tinggi, mau meninggal karena tenggelam, mau meninggal karena pesawat ditembak meledak ya, meninggal karena sakit yang lain, meninggal karena kena besi, akhirnya kena tetanus meninggal dunia, meninggal karena terlalu sehat, terlalu banyak fitness, akhirnya meninggal dunia. Orang mau meninggal kapan saja, kalau orang meninggal. Yang penting bukan meninggalnya, antum tidak mungkin lari dari kematian, yang penting antum bertakwa kepada Allah, itu yang paling penting. Mau kena corona enggak kena corona, antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketakwaan itu ya menjauhkan kita dari berbagai macam musibah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Maka di hari seperti ini hati-hati ya. Kita tidak tahu kemudian apakah corona akan semakin tersebar ya.
Sebagaimana negara-negara yang lain, ya, mulai tiba-tiba seperti di Korea tiba-tiba ya drastis pertumbuhannya, tahu-tahu ribuan, tahu-tahu banyak yang meninggal. Di Iran tiba-tiba muncul dengan dahsyatnya, ya. Kemudian apalagi di pusatnya di Cina, ya, di Italia, ya. Kemudian dengan jumlah yang begitu banyak, mudah-mudahan Indonesia tidak demikian. Tapi maksud saya, ya, seorang bertakwa kepada Allah di hari-hari seperti ini, jauhkan diri dari maksiat. Jangan sampai maksiat yang dia lakukan merupakan sebab dia terkena virus corona. Kemudian jika dia terkena virus corona, maka dia bersabar. Karena, ya, kalau dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala ajrus syahid, pahala mati syahid. Kata Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil taun. Aisyah bertanya kepada Nabi tentang taun. Ya. Taun saya katakan tadi semacam kolera, itu penyakit yang membuat bengkak-bengkak di badan, kemudian menimbulkan nanah, ya, dan yang lainnya, ya. Wabah lebih umum. Wabah bisa jadi taun ataupun yang lainnya. Seperti corona termasuk wabah, tapi dia bukan taun secara bahasa syariat, ya. Taun salah satu daripada wabah. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi tentang taun. Fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana adzaban yab'athahu Allah ala man yasha. Dulu taun adalah salah satu model azab. Allah memiliki azab yang banyak. Ada diazab dengan halilintar, ada diazab dengan guntur, ada diazab dengan banjir, ya, diazab dengan tenggelam, ya, diazab dengan angin, ada juga bisa diazab dengan taun. Taun adalah dulu pernah menjadi azab yang Allah kirimkan bagi orang yang Allah kehendaki. Faja'allahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Maka Allah jadikan taun itu rahmat bagi kaum mukminin. Falaisa min abdin yaqa'u taun fayabkuthu fi baladihi sabiran. Syaratnya, maka tidaklah seorang hamba pun yang terjadi wabah taun kemudian dia tetap di negerinya sabiran, dalam kondisi bersabar. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dan dia sadar bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid, ya. Perhatikan di sini, zahir hadis ini Nabi tidak menyatakan dia harus mati. Paham? Saya ulangi. Nabi hanya menyatakan dia bersabar tatkala terkena apa? Taun. Apakah dia sembuh atau tidak? Kata Nabi SAW, falaisa min abdin, ya, tidak seorang hamba pun yaqa'u taun, terjadi taun, fayamkuthu fi baladihi sabiran, kemudian dia menetap di negerinya, dia bersabar dengan apa yang menimpa, ya, apakah dia terkena atau tidak. Ya'lamu, dan dia mengetahui, annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dan dia yakin bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Nabi tidak mengatakan dia harus terkena, Nabi SAW tidak mengatakan dia harus mati, ya. Makanya kalau tiba-tiba la qadarullah, kita tidak berkehendak tapi tiba-tiba virus corona masuk di kota Jogja, waliyadzubillah, kemudian masuk, ya, antum sabar. Sikap antum menghadapi virus tersebut itu bisa mendatangkan pahala apa? Pahala mati syahid, ya. Dalam musibah seperti ini kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkena kita lebih sabar lagi, sabar, ya. Terkena atau tidak terkena, sabar, ya. Ya. Jangan kemudian bikin gaduh, bikin gelisah, kemudian borong masker, ya. Sebanyak-banyaknya numpuk masker padahal dipakai cuma berapa, ya. Akhirnya orang lain tidak dapat masker. Kemudian borong beras sebanyak-banyaknya, yang lain tidak dapat beras. Ini menunjukkan dia tidak sabar. Boleh kita beli yang wajar, tapi kalau harus borong semuanya, numpuk semuanya, mentang-mentang kita punya uang, yang lain tidak punya uang, kita tidak mikirkan yang lain. Apa ini? Apa ini sikap sabar? Ini usaha yang berlebih-lebihan. Ya. Yang berlebihan memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya, kita tahu bahwasanya semuanya akan berkurang persediaannya. Tapi kalau kita borong semuanya, si fulan, si kaya borong. Gimana orang yang tidak punya? Kemudian harga menjadi naik. Kita memikirkan diri kita sendiri. Ya. Oleh karenanya sabar, kita mengambil sebab, ya, beli barang sewajarnya, ya. Ya, jangan terlalu banyak, cukup, ya, kira-kira cukup, ya.
Kita sabar dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala syahid. Kalau ternyata kita terkena virus corona, ya, maka yakinlah itu pahalanya sangat besar. Kalau Nabi SAW berkata tentang demam, kata Nabi SAW, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kalian mencela demam. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat besi menghilangkan karat besi. Itu demam yang penyakit ringan. Seorang bersabar saja dosanya berguguran, apalagi penyakit berat seperti kanker, seperti corona, seperti penyakit-penyakit berat yang lain. Sabar. Sabar, dia berusaha berobat, tingkatkan imun tubuh, ya. Tetapi dia bersabar. Jangan sekali-sekali dia mengeluh, jangan sekali-sekali kemudian dia, ya, kemudian meronta-ronta, ya. Kemudian ingin orang lain tertular seperti dirinya, ya. Susternya diludahin, istrinya diludahin, anaknya diludahin, jangan, ya. Kemudian ludahin tempat lift agar orang semua ketularan. Ya, buat apa seperti itu? Itu bukan sikap orang muslim. Orang kafir ya, dia pingin orang mampu seperti dia semuanya. Orang Islam tidak begitu. Ya sudah, apa yang Allah takdirkan kepada saya terima. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagi kami. Nabi SAW bersabda, la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi. Senantiasa bala ujian menimpa seorang mukmin atau menimpa seorang wanita mukminah fi jasadihi, apakah menimpa tubuhnya, wa fi malihi atau menimpa hartanya, wa fi waladi atau menimpa anaknya, hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak memiliki, ya, dosa sama sekali, ya. Ya, jadi hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, saya rasa, ya, sikap seorang muslim sederhana, ya. Kita beriman kepada Allah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan virus, pusatnya dari Cina, ya, negara komunis yang banyak di antara mereka yang ateis, ya. Kemudian Allah pindahkan misalnya ke Korea, ya. Ya, Allah pindahkan ke Iran, ya. Allah pindahkan ke Italia, ya, semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai masuk di sebagian negeri kaum muslimin, ya, di Saudi, ya, masuk melalui sebagian orang yang baru datang dari Iran. Ya, di Kuwait juga demikian, sebagian orang datang dari Iran kemudian pergi Kuwait, akhirnya terkena corona, ya. Negeri kita juga, ya, isunya corona tersebut terjadi di tempat-tempat yang kurang baik, ya. Ya, kafe dan yang lainnya, ya, maka saya katakan jauhkan diri antum dari maksiat, ya. Mau kena corona, mau kena bom, mau kena, ya, kena apapun, di penyakit apapun, musibah apapun, yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu seperti ini sibukkan, jangan lupa baca Al-Qur'an, zikir pagi petang, berbakti kepada kedua orang tua. Kita enggak tahu kapan maut menjemput kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau mendengar lebih panjang ada di YouTube, sudah pernah saya sampaikan tentang sikap seorang muslim terhadap corona. Saya tidak ingin mengulangi lagi, ya. Kalau ada ingin bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan, bismillah. Apakah dengan rutin zikir pagi dan petang dan berusaha menjaga diri dari penyakit dan mudarat cukup untuk kita agar terhindar dari musibah atau penyakit? Bagaimana jika seorang yang rutin zikir pagi petang namun qadarullah mendapat mudarat atau luka parah? Bagaimana mensikapinya? Ya, saya katakan kita akan berusaha dengan sebab duniawi maupun sebab ukhrawi. Sebab duniawi tadi saya katakan dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan, ya, dengan sering berwudu misalnya, hindari tempat-tempat yang jorok misalnya, ya, hindari kontak-kontak dengan orang yang terduga terkena corona. Ini sebab-sebab duniawi. Kemudian setelah kita melakukan sebab-sebab ukhrawi seperti berdoa,
zikir pagi petang, namun bisa saja orang tetap terkena corona. Ya. Kenapa? Tentu Allah yang lebih tahu. Ini baik bagi dia, ini adalah yang terbaik bagi akhiratnya. Maka jika seorang terkena corona atau tidak terkena corona, dia bersabar. Kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Anda tidak tahu, kalaupun Anda lolos dari corona, bagaimana khitam Anda, bagaimana kematian Anda. Jadi seorang tatkala tersebar virus corona, kemudian dia bertakwa kepada Allah, banyak baca Quran, tiba-tiba dia meninggal. Alhamdulillah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bisa jadi yang lainnya virus corona sudah hilang, sudah ditemukan obatnya, kembali lagi bermaksiat, kemudian meninggal dalam kondisi bermaksiat. Kita enggak tahu. Kita husnuzan kepada Allah, apa yang Allah takdirkan kita terima. Toh kita enggak bisa lari, ya. Mau antum marah-marah juga tidak, kalau Allah takdirkan mati tetap aja mati. Oleh karenanya apakah kalau berzikir pagi petang pasti selamat dari corona? Jawabannya saya bilang tidak, tapi kita berusaha. Ya, kita berusaha dan kemungkinan besar akan selamat karena itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar akan selamat. Tapi belum tentu, kita tidak katakan 100% pasti selamat karena ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ana terlahir dari keluarga yang kakek dari ibu adalah seorang muallaf. Kakek dari ibu adalah seorang muallaf. Ayah juga seorang muallaf. Berpindah dari Buddha ke Islam saat menikah. Berpindah dari Buddha ke Islam saat menikah. Jadi keluarga besar ana beragama Buddha dan Kristen, Nasara. Keluarga kami dekatnya dengan yang beragama Buddha. Setiap tahun baru Imlek, ana selalu dipaksa sama ayah ana untuk ikut makan besar bersama keluarga, membakar kertas-kertas untuk upacara dan lain-lain. Dalam hati ana menolak hal itu. Ana tahu itu syirik. Ana selalu mencari alasan untuk menghindar dari hal itu. Namun ayah ana selalu bilang, hargai nenekmu. Kamu hanya punya nenek yang satu ini saja. Semenjak di Jogja, ana selalu beralasan tugas kuliah yang padat, sehingga tidak bisa pulang kampung pas Imlek. Sekarang ana sedang memikirkan cara untuk lepas dari itu semua. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Saya rasa apalagi nenek sudah tua, ya, di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada nenek, ya. Dan itu pahalanya besar. Ketemu nenek, ngobrol tentang masalah Buddha, enggak ada masalah, sampaikan aja. Kapan lagi mau kasih nasihat kepada nenek? Bicara dengan nenek masalah ketuhanan. Apakah Buddha itu Tuhan? Apakah Nabi Isa adalah Tuhan? Enggak usah malu-malu. Mau nenek marah, mau apa, ya sudahlah, enggak apa-apa. Kita yang penting sampaikan dengan baik-baik. Belikan hadiah, ngobrol, nek, saya ingin bicara. Saya sebagai cucumu, saya sayang sama nenek. Kasih mukadimah yang panjang, kemudian sebelum antum berbicara dengan nenek, malamnya berdoa, salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuka hatinya. Ya, berdoa, ketemu bicara. Kalau Allah berkehendak, dia dapat hidayah, dia akan dapat hidayah. Ya, kalau enggak, yang penting antum sudah menyampaikan nasihat kepada dia. Sehingga kalau begitu dia tanya, kenapa tidak ikut Imlek? Dalam agama saya itu syirik. Sampaikan. Ya, kapan anda malu-malu, pekeu, anda tidak sayang sama nenek anda. Nenek anda nasihati. Ya. Terus kapan mau nasihati dia? Ya. Mau diomelin orang, biarin aja, hidup cuma sekali. Ya, kita yang penting kita sayang sama nenek, kita nasihat dengan baik-baik, dengan kata-kata yang lembut, berdoa kepada Allah. Kalau terima alhamdulillah, enggak terima ya sudah. Dia tahu kita tidak mau melakukan apa? Kesyirikan. Ya. Ustaz, boleh enggak ikhwan tidak sholat berjamaah karena takut corona? Ya, akhi, terlalu berlebihan. Antum di Jogja masih jauh ya. Nanti enggak ikut pengajian karena takut apa? Corona. Ya, kalau mungkin qadarullah seperti kondisi di Wuhan, virus corona di mana-mana, ya mungkin saja boleh seorang menghindar dalam kondisi demikian. Tapi kalau sekarang di satu Indonesia 250 juta, baru cuma 2 orang apa yang kena, itu pun masih dipermasalahkan benar kena atau tidak, masih banyak isu-isu yang belum pasti. Terus antum sudah meninggalkan sholat berjamaah, terus di rumah nonton internet, kemudian mati kena corona di situ, gimana? Ya, dalam sebagian lokasi, Anda dengar orang teman-teman cerita di Italia, dia tidak tahu kena dari sisi mana. Tahu-tahu terkena, atau sebagian negara saya lupa. Dia tidak merasa kontak sama orang Cina, tidak merasa safar dari mana-mana, dia kena corona. Ya, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Oleh karena, maksud saya, nanti kondisinya sudah parah, misalnya pemerintah, saya dengar di Jakarta mungkin akan ada instruksi dari gubernur, ya, hafizahullah, misalnya dilarang mengadakan acara-acara keramaian. Ya sudah, kita taat. Ya, kalau ternyata masjid tidak boleh datangi karena terbukti terjadi banyak virus corona, ya sudah, tidak usah datang.
tunggu instruksi. Tapi kalau masih belum ada apa-apa, ya, kemudian sudah tidak sholat berjamaah, kemudian meninggal, repot. Di rumah nonton YouTube, nonton internet, nonton sinetron, nonton film, ya. Jadi kalau sudah sampai pada derajat yang berbahaya, di mana kita disuruh menetap di rumah, maka lakukan. Itu lain cerita. Ya. Ya, sementara orang saja kalau di luar ada keributan, dia boleh sholat di rumah. Hujan saja dia boleh sholat apa di rumah. Ya. Ya, apalagi kalau memang benar-benar virus tersebar dan sudah ada peringatan dari pemerintah, maka kita bisa lakukan sholat di rumah masing-masing. Tapi kalau belum sampai pada derajat tersebut, maka kita orang beriman. Kita orang beriman. Jangan seperti melakukan hal-hal di luar pada hal yang wajar. Ya. Taib. Azan, habis azan sholat dulu. Apa gimana? Apa tanya jawab lanjut? Oke, azan dulu, habis azan kita lanjut sebentar baru kita sholat ya. Silakan azan dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu ingatkan juga, tatkala kita ingin menghindar dari virus corona atau sudah terkena virus corona, maka jangan menempuh metode-metode penyembuhan yang aneh-aneh ya. Terutama ya pergi ke dukun atau melakukan hal-hal kesyirikan seperti yang dianjurkan oleh ulama-ulama Syiah ya di kota Qum ya. Saya bacakan beritanya. Para ulama Syiah justru mendorong warga mendatangi makam-makam para wali mereka, mengatakan bahwa itu adalah tempat-tempat penyembuhan. Kami menganggap tempat-tempat suci itu lokasi penyembuhan. Artinya orang-orang harus datang untuk menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual. Kata Muhammad Sa'idi, wakil pemimpin tertinggi Iran Ayatullah. Jangan ikutin ya. Ini obatnya orang Syiah kadang-kadang aneh-aneh ya. Ya. Sebelumnya saya pernah tulis juga dalam buku 33 Banyolan Akidah Syiah. Mereka meyakini bahwasanya tanah yang ada di Karbala adalah obat. Ya, dimakan sebagai apa? Obat ya. Mungkin obat corona juga dari situ, Allah alam bisawab ya. Cuma saya tidak tahu dosisnya sehari berapa sendok ya, Allah alam. Tanyakan kepada mereka, mungkin jadi virus apa obat mujarab. Tapi yang jelas sudah banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Ustaz, untuk menghindari zina saya ingin segera menikah. Calon sudah ada. Alhamdulillah. Insyaallah saya juga sudah siap. Tapi orang tua saya belum mengizinkan saya menikah dengan berbagai macam alasan. Bagaimana sikap yang harus saya ambil? Jika Anda sudah sampai pada derajat wajib menikah, kita tahu menikah hukum asalnya sunnah, tetapi kalau diperinci maka hukumnya bisa bermacam-macam. Ada dari wajib, ada namanya sunnah, ada namanya mubah, ada makruh, ada haram, tergantung kondisi-kondisi. Kalau kondisi Anda sudah sampai takut terjerumus dalam zina atau takut terjerumus dalam perbuatan haram, pacaran sana sini, nonton film yang enggak, masturbasi setiap hari misalnya, berarti Anda sudah sampai pada derajat wajib untuk apa? Menikah. Kalau Anda sudah sampai pada derajat wajib untuk menikah, maka orang tua mengizinkan tidak izinkan Anda tetap harus menikah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau orang tua melarang tidak ada ketaatan, karena Anda ingin menyelamatkan diri Anda ya. Tinggal bagaimana setelah itu kita berbuat baik terus sama orang tua agar mereka mau pengertian. Tapi saya ulangi, kalau sudah sampai pada derajat wajib, maka tidak butuh persetujuan dari apa? Orang tua. Ini untuk laki-laki ya. Kalau sampai derajat wajib tidak butuh persetujuan dari orang tua. Kalau orang tua melarang, kita kasih tahu aja pemberitahuan daripada kita terjerumus dalam dosa ya. Setelah itu tinggal kita dekati orang tua. Tapi kalau ternyata masih bisa ditunda, antum belum sampai derajat wajib ya, masih bisa bertahan, masih bisa bersabar, ya mending kita sambung hubungan baik dengan orang tua, minta jeda waktu. Ayah ibu, insyaallah 5 bulan lagi saya mau nikah, tolong didukung dan yang lainnya. Ambil hati mereka ya, belikan emas kayak, belikan mobil kayak, siapa tahu diizinkan. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan jika terdapat musibah yang menggugurkan dosa, apakah musibah batin termasuk menggugur dosa seperti gundah gulana, depresi dan lain-lain? Iya, tetapi semua itu harus ditempuh dengan kesabaran. Ya. Musibah ya, musibah secara zatnya tidak menggugurkan dosa. Tetapi bagaimana sikap seorang hamba terhadap musibah tersebut? Saya ulangi, musibah yang menimpa tidak otomatis menggugurkan dosa. Yang Allah nilai bukan musibahnya, karena musibah Allah yang kasih, itulah ujian.
Tapi yang Allah nilai bagaimana sikap kita terhadap musibah tersebut. Orang terkena corona bermacam-macam. Ada yang semakin terpuruk, ada yang semakin kafir, ada yang semakin tersiksa di neraka jahanam, ada yang penggugur dosa, ada yang dapat pahala mati syahid. Sikap orang terhadap musibah tersebut. Dan musibah tersebut umum, baik musibah berupa fisik maupun batin. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu." Atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah menimpa seorang muslim baik keletihan fisik atau sakit fisik, au hazanin kesedihan batin tentang masa lalu yang selalu dia ingat, anaknya yang meninggal, suaminya yang meninggal, istrinya yang meninggal. Ada orang seperti itu, selalu cinta, dia selalu merenungkan tentang orang-orang yang disayangi telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hammin, kekhawatiran tentang masa depan seperti yang sedang kita alami. Khawatir corona akan tersebar di Jakarta. Antum di Jogja masih jauh, saya tinggal di mana? Jakarta. Ya, dekat dengan rumah sakit yang di situ ada orang terkena apa? Corona. Ya, artinya kalau mau khawatir harusnya saya lebih khawatir daripada antum ya. Kalau seandainya corona mengenai Indonesia seluruhnya, berarti secara pemikiran saya lebih dahulu kena daripada antum. Antum kan masih jauh. Jakarta Jogja berapa kilo? Jauh ya. Masih harus lewat kota-kota lain dulu, baru kemudian lewat kena antum. Tapi intinya ini contoh, ini namanya ham, kekhawatiran begini, kekhawatiran tentang perdagangan, bagaimana dampak ekonomi gara-gara virus corona, bagaimana ini namanya kekhawatiran. Kemudian ghammin, kegelisahan, tiba-tiba ada kegelisahan. Ya, ini juga masalah hati. Nah, ini semua harus dihadapi dengan kesabaran. Kalau tidak sabar maka tidak menggugurkan dosa. Contoh seorang sedih, kemudian dia meronta-ronta, aduh anakku, ya ini namanya tidak benar. Orang khawatir tapi akhirnya dia melakukan hal yang menunjukkan ketidaksabarannya, maka tidak mendapatkan pahala, tidak menggugurkan dosa-dosanya, ya. Oleh karenanya kalau kita menghadapi sesuatu, kita sabar, tenang, tawakal kepada Allah, ya. Qul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana huwa maulana wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun, ya. Katakanlah semuanya dari Allah, ya. Dialah penolong kita, hendaknya seorang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baru menggugurkan dosa-dosa kita. Adapun kita mencak-mencak, marah-marah, maka tidak menggugurkan dosa. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kegelisahan, tahu-tahu kita gelisah, enggak tentram, enggak enak. Subhanallah, hendaknya kita bersyukur. Ternyata dosa-dosa kita hanya digugurkan dengan apa? Kegelisahan. Bukan luka, bukan tangan putus, bukan kemudian terkena kanker dan yang lainnya, cuma dikasih gelisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Ya. Seorang wanita kemudian diomelin sama suaminya, dia nangis sedih. Alhamdulillah, musibahnya cuma diomelin apa? Suami. Ya. Coba kalau kemudian dia sakit, kemudian tangannya putus ketabrak motor, kemudian kena kanker rahim, kanker payudara dan lainnya, itu lebih parah. Maka kita terkena musibah, kita sabar, maka itu akan menggugurkan dosa, baik musibah berkaitan dengan fisik maupun berkaitan dengan batin. Bolehkah meminum obat yang kita tahu ada bahan yang haram dalam komposisinya? Dan sebaliknya bagaimana jika kita tidak tahu komposisi obat tersebut? Kalau ternyata komposisi haram tersebut ya tidak melebur dan masih ada zatnya yang haram tersebut, tidak berubah menjadi zat yang lain, ya, maka tentu tidak boleh kita berobat dengan yang haram, ya. Kata Nabi SAW, ibadallah tadawu wa la tadawu bil haram. Beribadahlah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Wallahu alam, saya enggak tahu apakah sekarang ini sudah dianjurkan kunut nazilah. Wallahu alam bisawab. Taib, ini ada 4 hadiah, ya. Bagi yang bisa menjawab dikasih hadiah. 2 berbahasa Arab, 2 berbahasa Indonesia, ya. Tapi pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan, ya, hadis tentang materi yang kita sampaikan? 1 hadis saja, terserah. Hadis apa saja? Ya, silakan. Bahasa Indonesia boleh. Hadis tentang bagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya ketika menghadapi musibah.
pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila terjadi suatu musibah di suatu negeri, maka anjurannya ada dua. Yang pertama, mereka tetap berada di negeri tersebut dan kemudian tidak boleh keluar. Yang di luar negeri? Apa? Yang pertama, mereka tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Yang kemudian yang pertama tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Yang kedua? Yang kedua tidak mendekati atau masuk ke negeri tersebut. Iya. Silakan. Terserah yang mana? Ya. Yang bahasa Indonesia, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa sebutkan 4 poin yang saya sudah sampaikan dalam pengajian ini? Baik, silakan antum angkat tangan. Ya, berdiri. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sudah, silakan. Silakan. Anda cari bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Baik, pertanyaan berikutnya. Hah? Bahasa Indonesia itu. Tinggal bahasa Arab sekarang. Bapak. Saya sebutkan hadis tentang taun, ada yang bisa sebutkan bahasa Arab? Silakan. Ya. Sudah cukup, fadhal. Masya Allah. Sini. Syarah. Baik, pertanyaan terakhir. Kapan seorang bisa dapat pahala mati syahid? Berkaitan dengan taun. Coba, berdiri. Umur berapa? 25, Masya Allah. Kenapa ketawa? Tidak apa-apa. Udah, ambil aja nama. Wa'alaikum. Baik, demikian saja apa yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم